Ketika seorang pendeta terkenal dari negeri jauh datang untuk menantang Abu Nawas di depan ratusan orang, tak ada yang menyangka satu pertanyaan sederhana akan membuatnya terdiam. Namun, yang terjadi justru mengubah suasana menjadi riuh dan penuh air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama duduk manis, siapkan hati dan pikiran, karena kisah ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga pelajaran berharga yang bisa mengguncang iman kita. Jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komentar sholawat, dan share kisah ini, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dan hidayah dari cerita ini. Pagi itu, kota Baghdad seperti pesta rakyat. Suara pedagang sayur menawar, tukang roti memanggil pembeli, bahkan ayam-ayam di pasar pun ikut berkokok seakan ingin mengiklankan dagangannya sendiri. Di pojok kedai kopi yang wangi aromanya menusuk hidung, duduklah Abu Nawas, pria yang terkenal lebih cepat berpikir dibanding orang yang belum sempat menutup mulut saat menguap. Sorban putihnya miring, entah sengaja atau memang angin pagi sedang usil. Tangannya memegang gelas teh panas. Sesekali ia meniupnya sambil melirik ke arah kerumunan pasar seperti singa tua yang malas tapi tetap awas. Dari kejauhan, wajahnya terlihat santai, tapi siapa yang kenal Abu Nawas tahu, di balik ketenangannya, otaknya sedang menyiapkan jebakan maut untuk siapa saja yang berani menantangnya bicara logika. Dari arah gerbang kota, terdengar suara derap kaki kuda, duk-duk-duk, seperti genderang perang. Mata orang-orang langsung melirik. Ternyata, rombongan besar masuk membawa seorang tokoh asing yang penampilannya, yah, seperti gabungan antara raja dan kakek tua yang baru pulang dari pesta kostum. Janggutnya panjang putih tebal, berjubah emas putih yang berkilau sampai membuat beberapa tukang perhiasan merasa insecure. Di tangannya, ia memegang kitab Injil besar, besar sekali, sampai-sampai tukang kayu yang melihat berpikir, itu meja lipat atau kitab suci. Langkahnya mantap, tapi pandangan matanya penuh tantangan. Itu pendeta terkenal dari negeri seberang, bisik seorang pedagang kurma. Katanya mau berdebat sama Abu Nawas. Sambutan warga? Ada yang senyum, ada yang tegang, dan ada juga yang diam-diam berharap ini akan lebih seru daripada drama pasar rebutan tempat dagang. Lapangan kota langsung penuh sesak. Orang-orang berdesakan seperti menonton wayang gratis. Beberapa anak kecil bahkan memanjat pohon, katanya biar dapat view tanpa bayar tiket. Di tengah lingkaran manusia itu, Abu Nawas dipanggil. Dengan langkah santai yang seperti menghitung jumlah batu di tanah, ia maju ke depan. Kontrasnya luar biasa. Pendeta itu seperti versi raja dengan busana mengkilap, sementara Abu Nawas seperti versi rakyat jelata yang baru saja keluar dari kebun kurma. Tapi justru disitulah daya tariknya. Abu Nawas tidak perlu pakaian megah untuk menarik perhatian. Cukup dengan sorban miring dan tatapan mata yang seolah berkata, "Silakan mulai, aku sudah menyiapkan petaka logika untukmu." Pendeta itu berdiri tegap, membusungkan dada. Suaranya lantang, "Wahai Abu Nawas, aku datang dari jauh, membawa kitab suciku, untuk membuktikan bahwa agamaku adalah yang paling benar. Apakah engkau siap berdebat?" Orang-orang bersorak, sebagian menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Dengan nada setenang orang yang sedang menegur ayamnya agar tidak kabur dari kandang, Abu Nawas menjawab, "Kalau memang yang kau bawa itu kebenaran, aku akan mendengarkan." Senyumnya tipis, tapi cukup untuk membuat beberapa penonton mulai cekikikan. Mereka tahu, kalimat santai itu biasanya awal dari serangan balasan yang tidak terduga. Pendeta mulai bicara panjang lebar. Ia mengutip ayat-ayat dengan suara bergetar penuh keyakinan. Tangannya sesekali diangkat tinggi-tinggi, seolah sedang berdoa sekaligus mengukur tinggi pohon kurma di kejauhan. Ia menceritakan kelahiran Yesus dengan penuh semangat, memuji keagungan yang diakininya. Para penonton ada yang serius mendengar, ada yang mencoba mengangguk-angguk walau tidak paham, dan ada yang sibuk mengunyah roti sambil berharap debat ini segera masuk bagian seru-serunya. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang, tangannya memegang dagu, matanya fokus, seolah sedang menonton pertunjukan wayang. Tapi dalam kepalanya, ia sudah menyiapkan satu pertanyaan, yang bahkan 1000 halaman kitab pendeta itu mungkin tidak akan sanggup menjawabnya. Abu Nawas duduk santai di bangku kayu sederhana yang entah dari tadi sudah ada di sana, atau memang tiba-tiba disiapkan panitia pasar. Kedua tangannya ia lipat di atas pangkuan, wajahnya seolah tak terganggu sama sekali dengan ceramah panjang sang pendeta. Sementara itu, beberapa warga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mendengar orasi panjang tanpa jeda. Ada yang menguap lebar-lebar sambil menutup mulut dengan kantong kurma, ada pula yang pura-pura menggaruk kepala hanya untuk menahan kantuk. Tapi di antara semua itu, tatapan mata Abu Nawas tetap fokus, seperti seekor kucing yang diam-diam menunggu tikus keluar dari lubangnya.
Udara pagi yang awalnya sejuk mulai terasa hangat karena kerumunan orang. Beberapa penonton bahkan mengibaskan sorban atau kainnya untuk menyejukkan wajah. Namun pendeta yang tengah berapi-api ini seperti tak merasa panas, atau mungkin merasa panasnya harus dikalahkan dengan panas semangatnya. Tangan kanannya memegang kitab besar itu seperti memegang pedang, sementara tangan kirinya menunjuk-nunjuk udara, sesekali mengarah ke wajah Abu Nawas. "Kau tahu, wahai Abu Nawas," katanya dengan suara meninggi, "Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa." Beberapa pendengar mengangguk-angguk sambil pura-pura paham, sementara yang lain berbisik, ini kapan serunya, ya?" Abu Nawas hanya tersenyum tipis, memiringkan kepala sedikit seperti sedang mengamati tingkah ayam jago yang berkokok di tengah malam. Ia tidak memotong pembicaraan, karena ia tahu, semakin banyak orang mendengar, semakin besar rasa penasaran mereka ketika jawaban itu akhirnya keluar. Di sudut lapangan, seorang kakek tua penjual kacang goreng terlihat gelisah, bukan karena debatnya, tapi karena dagangannya mulai diintip kambing peliharaannya sendiri. Suasana lapangan ini memang campuran antara panggung debat teologis dan pasar hewan, dan Abu Nawas tampak menikmatinya. Ketika pendeta itu mulai mengulang-ulang kalimat yang sama untuk menegaskan pendapatnya, beberapa orang di kerumunan mulai bersuara pelan. Kayaknya Abu Nawas cuma diam-diam aja, tapi matanya itu loh, kayak udah nyiapin jebakan. Bahkan anak-anak kecil yang tadi memanjat pohon kini duduk manis di dahan, menunggu ledakan yang mereka tahu pasti datang. Abu Nawas memandang pendeta itu, menunggu ia selesai bicara, lalu perlahan melangkah maju satu langkah. Sorban miringnya bergoyang kena angin, membuatnya terlihat lebih santai tapi penuh percaya diri, seperti prajurit tua yang tahu kapan harus menghunus pedang. "Bolehkah aku bertanya satu hal saja?" ucap Abu Nawas dengan nada rendah namun jelas, seperti orang yang menawarkan permen pada anak kecil tapi semua orang dewasa ikut ingin. Pendeta, yang dari tadi berapi-api, langsung mengangguk cepat. Aku udah nonton. Fix, Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama... Papamu. "Tanyakanlah. Aku siap menjawab pertanyaan apapun dari kitab suciku," katanya sambil memegang kitabnya lebih erat, seakan kitab itu adalah perisai. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu dengan tenang berkata, "Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Seperti ada angin yang tiba-tiba menyapu lapangan, semua suara hilang. Beberapa penonton sampai menahan napas, dan seekor kambing yang dari tadi makan kacang goreng mendadak berhenti mengunyah. Pendeta itu langsung terpaku seperti patung di tengah lapangan. Mulutnya terbuka sedikit, matanya berkedip-kedip cepat seperti orang yang baru saja diminta menjelaskan rumus matematika padahal ia datang untuk lomba masak. Ia memegang kitabnya erat-erat, lalu buru-buru membuka halaman demi halaman, seperti orang mencari nomor telepon darurat di buku telepon kuno. Maksudmu?" Suaranya pelan dan terpotong-potong. Penonton mulai berbisik, beberapa menutup mulut menahan tawa, yang lain saling memberi kode dengan mata. Nah, ini dia, jebakan Abu Nawas mulai bekerja. Abu Nawas tidak menyerang, tidak pula menekan. Ia justru menatap pendeta itu dengan senyum santai, tapi sorot matanya seperti berkata, "Ayo, aku cuma nanya kok, bukan mau nyubit." Lalu dengan nada yang terdengar seperti guru sabar mengajari murid yang lupa PR, ia mengulangi pertanyaannya, "Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Suasana langsung makin hening, bahkan suara ayam yang biasanya berkokok tanpa peduli kondisi politik, kali ini memilih diam. Di sudut lapangan, seorang bapak-bapak yang sedang memakan roti sampai menelan buru-buru, hampir tersedak karena menahan tawa. Pendeta mencoba bicara lagi, "Tentu saja, Tuhan." Lalu ia berhenti sendiri, seperti sadar bahwa jawabannya justru menjerumuskannya. Matanya melirik cepat ke para jemaatnya yang ikut datang. Namun jemaat-jemaat itu malah saling melirik dengan wajah antara bingung dan panik, seperti anak-anak yang melihat guru mereka tiba-tiba lupa lirik lagu kebangsaan. Seorang ibu-ibu di kerumunan bahkan berbisik, "Ya ampun, kok pertanyaannya kayak gampang, tapi jawabnya susah banget, ya?" Bisikan itu membuat beberapa orang di dekatnya tertawa kecil. Keringat mulai bercucuran di kening pendeta, padahal matahari Baghdad baru naik setengah. Jemarinya menggenggam kitab begitu kuat sampai buku itu sedikit bergetar. Ia mencoba membuka halaman lagi, tapi matanya seperti membaca huruf-huruf yang menari-nari menghindar. Abu Nawas mendekat setapak, masih dengan senyum tipisnya. "Aku yakin engkau orang yang cerdas," katanya lembut. "Dan orang cerdas pasti bisa menjawab, kalau mau jujur." Kalimat itu terdengar manis, tapi rasanya seperti pisau yang dibungkus kain sutra, tajam tapi tak terlihat. Kerumunan mulai hidup. Seorang anak kecil di pinggir lingkaran, yang duduk di pundak ayahnya,
tiba-tiba bertanya dengan polos, "Kalau Tuhannya lahir, berarti dulu siapa yang jaga dunia?" Pertanyaan polos itu seperti melempar minyak ke api. Tawa pecah di mana-mana. Ada yang sampai menepuk-nepuk lutut, ada yang memegangi perut. Bahkan kakek penjual kacang di pojok lapangan sampai jatuh terduduk sambil berkata, "Astagfirullah, anak kecil aja paham." Sementara pendeta itu mematung, wajahnya merah padam seperti tomat yang direbus terlalu lama. Seorang lelaki tua bersorban hitam tiba-tiba maju selangkah dari kerumunan. Suaranya berat dan mantap. "Kami umat Islam meyakini bahwa Allah adalah Tuhan sejak awal, tanpa awal dan tanpa akhir. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan." Suara itu menggelegar seperti petir yang jatuh tepat di tengah lapangan. Penonton mendadak terdiam, lalu beberapa mengangguk pelan. Wajah mereka berubah seperti baru tersadar dari mimpi panjang. Pendeta menoleh ke arah lelaki tua itu, tapi malah terpaku seperti murid yang ketahuan menyontek. Sementara itu, Abu Nawas hanya mengelus janggutnya sambil bergumam, "Nah, ada yang ikut bantu jelasin." Pendeta mencoba membalas, tapi lidahnya seperti sedang bermain tali temali. Tapi, ujarnya. Namun setiap "tapi" itu menggantung di udara tanpa teman kalimat. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Tatapan itu seperti berkata, "Ayo, kita sama-sama berpikir, jangan cuma hafal." Penonton mulai saling berbisik. Ada yang berkata, "Wah, ini pendeta bawa kitab tebal tapi kalah sama pertanyaan tipis," membuat beberapa orang nyengir sambil menutup mulut agar tidak ketahuan. Lalu, dari arah belakang kerumunan, suara anak kecil kembali memecah suasana. Kali ini ia berkata dengan polos, "Kalau Tuhan lahir, berarti waktu bayi, siapa yang gantiin jaga langit?" Pertanyaan itu seperti bom tawa. Penonton langsung meledak. Ada yang sampai membungkuk sambil menahan perut. Ada yang terbatuk-batuk karena tertelan air liur sendiri. Dan ada yang memukul-mukul bahu temannya sambil berkata, "Ini anak, calon Abu Nawas kecil." Bahkan seekor kambing yang dari tadi diam di pinggir, entah kenapa, mengeluarkan suara "embe" panjang, membuat tawa semakin pecah. Pendeta menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang kini merah seperti buah delima matang. Ia membolak-balik kitabnya cepat-cepat, tapi entah kenapa justru halaman yang ia buka malah terlipat dan terjepit, membuatnya makin kelabakan. Abu Nawas melangkah maju setapak lagi, lalu berkata pelan, "Aku tidak menghinamu, wahai pendeta. Aku hanya ingin kau merenung. Apakah Tuhan sejati itu lahir dari manusia, atau justru semua manusia lahir darinya?" Nada suaranya tenang, tapi bagi pendeta itu, kalimat tersebut seperti palu yang memukul hati. Penonton terdiam sejenak, tapi hanya untuk 1 detik, sebelum seorang bapak-bapak dari pojok berteriak, "Weh, kalau jawabannya susah, bilang aja nggak tahu. Nggak usah muter-muter." Seketika tawa meledak lagi. Ada yang sampai jongkok saking tak kuat menahan perut. Ada yang menyeka air mata karena kebanyakan tertawa. Pendeta memegang kepalanya, entah pusing karena debat atau karena suasana yang sudah di luar kendali. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk santai, meminum teh yang entah sejak tadi masih hangat, seolah-olah baru saja selesai memancing ikan, padahal ia baru saja memancing logika seluruh orang di lapangan itu. Pendeta akhirnya menghela napas panjang, seperti orang yang baru selesai mengangkat karung gandum 2 kali lipat berat badannya. Aku tidak tahu harus menjawab apa," ucapnya pelan. Kalimat itu seperti gong penutup, membuat penonton saling pandang lalu bersorak tertahan. Ada yang menepuk bahu temannya sambil terkekeh, ada juga yang justru merasa iba. Di sudut lapangan, kakek penjual kacang berkata, "Lah, tadi semangatnya kayak kuda balap, sekarang kok jadi kucing rumahan." Kalimat itu membuat beberapa orang terpingkal-pingkal lagi. Abu Nawas tidak menertawakan, ia justru mendekat dan menepuk bahu pendeta itu pelan. Kebenaran bukan untuk dipaksa. Ia datang ketika hati mau membuka diri, katanya tenang. Tapi cara ia mengatakannya membuat suasana jadi campur aduk, bijak tapi tetap lucu. Seorang anak kecil berbisik ke ibunya, "Bu, kalau Abu Nawas jadi guru, aku mau sekolah tiap hari." Si ibu langsung menahan senyum, takut tawa kecilnya terdengar. Pendeta menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak datang, wajahnya tak lagi menantang. "Mungkin, aku harus mempelajari ini lagi," ucapnya lirih, seperti orang yang baru sadar bahwa ia membawa peta, tapi peta itu justru tidak tahu arah ke rumahnya sendiri. Kerumunan mulai bubar perlahan, namun tidak ada satupun yang keluar tanpa membawa cerita. Bahkan tukang kambing di pojok lapangan sudah memesan untuk menceritakan ulang debat ini kepada semua pelanggan tetapnya di warung kopi.
Beberapa warga yang keluar dari lapangan masih membicarakan momen itu sambil tertawa-tawa. Pas anak kecil itu ngomong soal Tuhan bayi, aku nggak kuat, sumpah, kata seorang pemuda sambil mengusap mata. Ada pula yang menirukan gaya pendeta membuka kitab seperti orang mencari kunci rumah di tas penuh belanjaan. Gelak tawa mereka memantul di jalan-jalan Baghdad sore itu, menjadikan debat ini bahan cerita yang akan bertahan lama. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke bangku kayu di kedai kopi, mengambil sisa tehnya yang masih hangat. Ia menyesap pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, kadang, pertanyaan sederhana bisa membuat dunia berpikir lebih dalam daripada 1000 ceramah. Di seberang jalan, seorang bocah melambaikan tangan, lalu berteriak, Abu Nawas, kapan debat lagi? Abu Nawas hanya tertawa, sorbannya miring tertiup angin sore, meninggalkan kesan bahwa hari itu bukan hanya tentang memenangkan debat, tapi tentang membuka mata banyak orang, sambil tetap membuat mereka tertawa sampai perut pegal. Hari itu, di tengah keramaian pasar Baghdad, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kekuatan logika sederhana mampu menembus dinding argumen yang setebal apapun. Dengan pertanyaan pendek, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu? Ia membuat seorang pendeta terkenal terdiam, bukan karena kalah dalam kata-kata, tapi karena tersadar akan lubang besar dalam logika yang selama ini ia pegang. Tawa penonton, reaksi polos anak-anak, hingga komentar pedagang kacang yang jenaka membuat momen itu menjadi campuran antara debat serius dan komedi pasar yang tak terlupakan. Abu Nawas tidak mengakhiri debat dengan penghinaan, melainkan dengan sentuhan bijak, mengajak untuk merenung, bukan memaksa. Debat ini menjadi pelajaran bahwa kebenaran tak selalu datang dari tumpukan kata, tapi bisa muncul dari satu pertanyaan yang jujur. Dan kadang, tawa adalah jembatan terbaik untuk menyampaikan hikmah. Saat semua orang terdiam menyaksikan pendeta Israel membawa kitab besar dan berapi-api menyebut Yesus sebagai Tuhan, Abu Nawas hanya bertanya satu kalimat, mana lebih tua, Tuhannya atau ibunya? Seketika, suasana berubah. Pendeta pucat, jemaat saling menatap, dan satu persatu mulai menggenggam dada mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang penuh cinta damai. Jangan lupa like kalau ceritanya menyentuh hati kalian. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah hikmah penuh pelajaran dari zaman lampau. Komen sholawat terbaikmu untuk Rasulullah. Dan share cerita ini agar lebih banyak orang yang tercerahkan oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Mari kita mulai. Pagi itu, Baghdad mendadak ribut bukan karena pasar kebakaran atau istri wali kota kabur dengan pedagang semangka, tapi karena berita mengejutkan. Pendeta besar dari Israel datang untuk mendebat semua orang Islam di Baghdad. Suara genderang dipukul. Orang-orang berlarian seperti kejar diskonan baju lebaran. Di tengah kepanikan itu, seorang bocah berteriak kencang. Kalau debat logika, cuma satu orang yang bisa hadapi dia. Abu Nawas. Semua langsung membeku. Lalu satu suara dari kerumunan terdengar lirih. Abu Nawas? Yang kemarin nyari kucing di dalam sumur sambil ceramah. Semua mengangguk. Yang waktu lebaran minta zakat ke kambing karena bilang kambing juga harus bayar. Semua mengangguk lebih kencang. Panggil dia. Dan Baghdad pun bergemuruh seperti ada konser musik, hanya demi satu nama, Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas sendiri justru sedang tidur pulas di atas tumpukan karung gandum di belakang masjid. Mukanya menghadap langit, mulutnya terbuka, dan lalat-lalat pun mengantri masuk seperti antrean beli BTS meal. Sorbannya miring kayak topi anak pang, dan jubahnya sudah sobek di bagian pantat. Saat seorang warga membangunkannya, Abu Nawas malah menggeliat dan berkata, tolong jangan ganggu mimpi saya sedang mimpi naik unta sambil ngaji di bulan. Warga yang membangunkan pun berkata, tapi ini penting, pendeta Israel datang mau debat soal Tuhan. Abu Nawas langsung bangun, duduk, lalu dengan muka polos berkata, kalau begitu, ambilin saya air wudhu dulu. Biar saya debat dengan hati bersih dan mulut wangi, walau belum gosok gigi. Di alun-alun Baghdad, ribuan orang sudah berkumpul. Ada yang bawa tikar, ada yang bawa teropong, bahkan ada ibu-ibu yang bawa tumpeng karena nyangka ini acara syukuran. Pendeta Israel, bernama Yosef El Sharon, berdiri gagah dengan jubah putih keemasan, tinggi besar seperti tiang listrik, dan wajahnya serius seperti nunggu wifi nyala. Di belakangnya ada dua asisten yang bawa kitab besar. Salah satunya bahkan pakai helm karena takut di debat Abu Nawas katanya bisa bikin migrain. Abu Nawas muncul dari arah barat, menunggang keledai kecil yang ekspresinya pasrah. Aku datang bukan untuk menang, katanya dengan nada sok bijak, tapi untuk bikin yang sombong sadar bahwa hidup ini kadang terlalu lucu buat disombongin. Warga langsung tertawa. Keledainya pun ikut bersin.
Pendeta mulai bicara dengan suara berat, penuh tekanan dan ayat-ayat yang panjang. Suaranya seperti mikrofon masjid yang disetel maksimal saat azan subuh. Keras, dalam, dan bikin jantung deg-degan. Ia menunjuk ke arah langit dan berseru, "Yesus adalah Tuhan. Aku datang membawa kebenaran dari Yerusalem." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berbisik ke penonton, "Kalau dia datang bawa kebenaran, aku cukup bawa akal sehat dan sandal jepit. Insya Allah cukup." Tawa meledak. Pendeta mendelik, "Kau menertawakanku." Abu Nawas menjawab, "Tidak. Aku hanya sedang tertawa pada kenyataan bahwa kau membawa Tuhan dengan teriak-teriak, sementara aku cukup merasa tenang karena Allah itu tak butuh suara keras." Suasana memanas. Pendeta makin berapi-api. Kitab diguncang-guncang, jari menunjuk langit, kadang hampir terpeleset sendiri karena terlalu semangat. Abu Nawas mengangkat tangan. "Maaf," katanya sopan. "Sebelum saya jawab panjang lebar, saya cuma ingin tanya satu hal sederhana." Pendeta mengangguk dengan senyum mengejek. Penonton menahan napas. Abu Nawas berdiri tegak, menatap pendeta tajam-tajam, lalu membuka mulut dan bertanya, "Mana yang lebih tua? Tuhannya pendeta ini, atau ibunya?" Dalam 1 detik, 1 kota membeku. Seorang bocah menjatuhkan es krim. Seekor kambing di pojokan tiba-tiba pingsan. Dan seekor burung pipit yang lewat di langit langsung ganti arah. Pendeta terpaku. Penonton mendelik. Abu Nawas tersenyum tenang. Dan seluruh Baghdad pecah dalam gelak tawa campur bingung. Pendeta El Sharon menganga. Seperti seseorang yang barusan dikasih teka-teki dalam bahasa alien. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Bahkan salah satu asistennya yang tadi berdiri gagah sambil pegang kitab, tiba-tiba ngedumel. "Waduh, saya juga bingung jawabannya. Pater," Abu Nawas menambahkan bumbu, "tapi jangan takut, pertanyaanku cuma pertanyaan anak kecil kok. Bukan jebakan Batman." Beberapa anak kecil di antara penonton malah saling bisik, "Aku juga bisa nanya kayak gitu, tapi kenapa kakek itu gak bisa jawab ya?" Satu anak tiba-tiba nyeletuk polos, "Berarti Yesus masih kecil dulu digendong dong? Terus siapa yang gendong langit?" Suasana mulai aneh. Lucu tapi bikin mikir keras. Pendeta mencoba menyelamatkan keadaan. Ia melambaikan tangan seperti orang yang sedang tenggelam, lalu berkata lantang, "Itu bukan urusan logika. Itu urusan iman. Misteri yang tak bisa dijelaskan oleh manusia." Abu Nawas langsung menutup mata sambil menengadah ke langit. "Wahai Allah, tolong kuatkan sabarku. Orang ini debat pakai kitab tebal tapi jawab pertanyaan sederhana aja minta dispensasi iman." Gelak tawa meledak. Seorang bapak-bapak sampai tersedak kacang rebus. Seekor keledai di pojok pasar berkokok, entah kenapa, dan seorang nenek berkata, "Dulu suami saya juga suka ngeles kalau ditanya kenapa uang belanja kurang. Sama persis kayak dia tuh." Abu Nawas melipat tangan, "Iman itu harus selaras dengan akal, kalau tidak namanya bukan iman tapi ilusi." Muka pendeta merah padam. Matanya mulai kelihatan seperti hendak meletuskan kitabnya jadi meriam. Ia berkata dengan nada tinggi, "Engkau menghina ajaranku." Abu Nawas menggeleng, "Aku tidak menghina, aku hanya bertanya. Kalau kau tidak bisa jawab, jangan bilang aku menghina. Karena sejatinya yang kau hina adalah logikamu sendiri." Penonton terdiam sejenak, lalu seorang pemuda dari belakang berdiri dan berseru, "Saya dulu Nasrani. Tapi setelah dengar pertanyaan Abu Nawas, saya malu pada diri sendiri karena tak pernah berani bertanya hal sesederhana itu." Tiba-tiba ia menangis terseduh, lalu sujud di tengah kerumunan. Dan dalam sekejap, suasana berubah dari tertawa, jadi terharu. Melihat itu, pendeta langsung gelagapan. Ia buka kitabnya lagi, kali ini buru-buru kayak orang kejar utang. Tapi kertas-kertasnya malah beterbangan tertiup angin. Salah satu halaman nyangkut di kepala kambing, satu lagi nempel di pantat keledai Abu Nawas. Abu Nawas tak menahan diri untuk menyindir, "Kitabmu terbang. Sepertinya dia ingin pergi dari pertanyaan yang tak bisa kau jawab." Pendeta mulai memunguti lembaran-lembaran dengan tangan gemetar. Seorang ibu-ibu sambil menyusui anaknya nyeletuk, "Kalau benar, kenapa gugup? Kalau yakin, kenapa lari? Ini sih bukan debat, ini lomba kabur dari akal sehat." Penonton tertawa lagi, kali ini sambil tepuk tangan ramai. Bahkan kakek tua yang dari tadi tidur di tikar ikut bangun dan nyeletuk, "Ini baru ceramah, bikin melek." Pendeta El Sharon mendekati Abu Nawas, nadanya pelan, "Jadi kau bilang Yesus bukan Tuhan?" Abu Nawas memutar bola mata, lalu menjawab santai, "Kau sendiri tadi bilang dia lahir dari Maria."
Yang lahir pasti kecil dulu. Yang kecil pasti digendong. Kalau Tuhan bisa digendong, berarti langit dan bumi siapa yang jaga? Tuhanmu minta susu botol, Pater? Penonton terkejut, lalu langsung tertawa ngakak serempak. Seorang pemuda nyaris jatuh dari pohon karena terlalu kencang ketawa. Bahkan seekor ayam milik penjajah telur di pasar ikut berkotek seperti ikutan roasting pendeta. Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, tenang, ini bukan tentang menjatuhkan agama. Ini tentang mengangkat akal sehat. Karena iman yang tanpa akal sehat hanya akan jadi topeng dari rasa takut. Kata-kata itu menusuk semua hati. Lucu, tapi menggetarkan. Di tengah hiruk-pikuk tawa dan bisik-bisik masyarakat Baghdad, Pendeta El Sharon mulai kehilangan warna di wajahnya. Wajah yang tadinya merah marah kini berubah pucat pasi seperti dinding rumah belum dicat. Ia menatap Abu Nawas seperti anak sekolah yang ketahuan belum ngerjain PR. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu membuka gulungan kecil dari dalam sakunya. Ternyata bukan kitab suci, tapi daftar utang tukang sayur. UPS, salah gulungan, ujarnya sambil nyengir. Penonton langsung meledak tawa. Sambil tertawa, Abu Nawas berkata, "Tenang, ini bukan dakwah formal. Ini debat rakyat. Jadi kalau lucu, ya biarin aja ketawa. Kebenaran tak harus datang dalam bungkusan serius." Seseorang dari belakang berteriak, "Benar! Kalau kebenaran datang sambil bawa kopi, saya lebih suka." Pendeta mulai frustrasi. Ia berdiri di atas bangku kayu, mencoba mengulang argumennya. Yesus itu Tuhan karena ia bangkit dari kematian. Abu Nawas langsung mendekat, menepuk pundaknya, lalu bertanya dengan ekspresi super polos, "Kalau orang bangkit dari kematian, berarti dia zombie atau Tuhan?" Penonton pun mendadak hening, lalu tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Seorang pemuda yang jualan kurma sampai jatuh ke ember air karena tak kuat menahan tawa. Pendeta terbata, tapi dia bangkit ke surga. Abu Nawas menatap langit sambil berkata, "Aku juga punya teman naik ke atap masjid waktu mabuk, bukan berarti dia Tuhan." Seorang ibu-ibu langsung duduk karena kakinya gemetar ketawa. Bahkan seorang pengemis yang awalnya hanya lewat, ikut duduk, lalu berseru, "Demi Allah, ini lebih seru dari debat capres." Melihat suasana makin liar, pendeta mencoba strategi baru, merintih. Ia pura-pura sedih, air mata setetes, tangan menutupi muka. "Aku hanya ingin umatku mengenal cinta Tuhan," katanya sambil terseduh. Tapi sayangnya, rintihan itu terdengar seperti orang yang baru kehilangan kambing, bukan sedang berdakwah. Abu Nawas langsung meniru, "Dan saya hanya ingin Tuhan dikenali sebagai zat yang tak butuh digendong ibunya." Tiba-tiba seekor kambing di dekat situ mengembik keras, seakan berkata, "Betul." Sontak orang-orang makin terguling-guling. Ada yang sampai tiarap. Anak-anak menirukan suara kambing sambil teriak, "Mana lebih tua, ibunya atau Tuhannya AA?" Bahkan dua domba yang berantem sebelumnya kini berdamai, duduk berdampingan sambil mengunyah rumput. Saat emosi dan tawa berganti-gantian meledak di tengah kerumunan, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah usang mendekat. Ia gemetar, membawa tongkat, dan suaranya pelan. "Anakku pendeta, dulu aku diajari hal yang sama sepertimu. Tapi tak pernah terpikir untuk bertanya sebagaimana Abu Nawas bertanya hari ini." Semua mendadak diam. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di dada. "Dulu aku buta karena tak pernah berani berpikir. Tapi hari ini, aku melihat cahaya dalam bentuk tawa dan logika." Pendeta El Sharon menatapnya. Ternyata itu ayah kandungnya. Tangisnya pecah. Tapi bukan karena marah, karena malu dan tersadar. Abu Nawas pun berbisik lirih. Kadang tawa adalah pintu paling lembut menuju kebenaran. Dan di saat semua sudah mulai tersentuh, Abu Nawas malah jongkok sambil mengambil sandal lusuhnya, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Pendeta, ini sandal saya sebelah kanan. Sudah saya pakai sejak zaman raja sebelumnya. Tapi sandal ini tetap tidak pernah saya sembah." Pendeta mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Karena walaupun sandal ini lebih tua dari sebagian manusia, dan lebih berjasa buat kakiku, tapi dia tetap benda. Sama seperti seseorang yang lahir dari manusia, ia tak mungkin jadi Tuhan." Kerumunan hening.
Ternyata pakai aku laku bisa loh beli HP ini tuh cuma 800 ribuan aja per bulan. Ini salah satu HP impian gue banget buat bikin konten dan juga lifestyle. Gue pengen banget sih. Untungnya ada aku laku. Ini aku pakai aplikasi aku laku dan aku langsung search HP yang aku pengen, dan ternyata bisa dicicil sampai 12 bulan. Hitungannya murah loh karena bunganya tuh cuma 0,03%. Terus limitnya tuh juga tinggi di 15 juta rupiah. Caranya juga gampang lagi, download aplikasi aku laku, ajukan limit, terus pilih kebutuhan atau barang yang kamu pengen. Apalagi di sini tuh udah terjamin aman karena diawasi langsung sama OJK. Tunggu apa lagi? Pakai aku laku aja sekarang. Lalu, seseorang mulai menangis. Lalu yang lain. Dan yang lain. Bahkan seorang bocah yang tadi tertawa terpingkal-pingkal kini duduk diam sambil memeluk lututnya. Dan satu persatu hati mulai terbuka. Pendeta L. Sharon terdiam. Kakinya goyah seperti baru turun dari ontang-anting, padahal ia hanya berdiri. Matanya memerah. Ia memandang Abu Nawas seolah sedang melihat hantu masa lalunya yang gagal menjelaskan makna kelahiran dan keilahian dalam satu kalimat. Abu Nawas tersenyum, lalu mendekat perlahan. "Pater," katanya lembut, "kau sudah keliling dunia, bawa kitab setebal pintu gerbang istana. Tapi aku hanya bertanya satu kalimat dan dunia seolah berhenti." Di kejauhan, seorang pemuda yang mencatat jalannya debat untuk disebar di tabloid lokal, berkata lirih, "Tulisan ini bakal viral, minimal masuk halaman depan." Pendeta terdiam oleh sandal Abu Nawas. Semua pun tertawa lagi. Bahkan suara tangis pendeta ikut menggema, bercampur tawa pilu. Sambil mengelap air matanya, pendeta mencoba bertahan. Tapi, Yesus melakukan mukjizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Abu Nawas mengangguk. "Betul, tapi penyihir di kampung saya juga pernah sulap kambing jadi kerupuk, lalu balik jadi kambing lagi." Penonton tertawa keras. Seekor kambing di belakang mereka mengembik, seolah membantah, "Itu fitnah." Abu Nawas melanjutkan, "Mukjizat tidak menjadikan seseorang Tuhan, tapi menunjukkan bahwa ia adalah utusan. Yang memberi mukjizat adalah Allah, bukan manusia itu sendiri." Seseorang di kerumunan tiba-tiba bersujud sambil menangis. "Ya Allah, ampuni aku. Dulu aku kira Engkau bisa didefinisikan oleh manusia." Melihat suasana makin berat, Abu Nawas memutuskan untuk sedikit meringankan momen. Ia jongkok, mengambil kerikil kecil dari tanah, lalu meletakkannya di tangan pendeta. "Tahu ini apa?" tanyanya. Pendeta menjawab lemah, "Batu." Abu Nawas tersenyum. Kalau batu ini tiba-tiba bicara, dan bilang dia Tuhan, "Kau sembah." Pendeta menggeleng. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Nah, manusia yang lahir, makan, tidur, bahkan nangis kok kau sembah?" Penonton yang awalnya tegang langsung meledak tertawa. Seorang pria bertubuh gempal sampai jatuh dari bangku. Bahkan ada emak-emak dari pasar yang menjerit, "Abang, bener juga ya. Astagfirullah." Dan suara tawa pun kembali mendominasi langit Baghdad. Tiba-tiba, dari arah kanan, seorang bocah kecil maju ke tengah arena. Umurnya tak lebih dari 9 tahun. Ia membawa mainan kuda-kudaan dari kayu. "Om Pendeta," katanya polos, "kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan pernah pakai popok dong." Seketika, semua diam. Semua menoleh ke bocah itu. Pendeta seperti disengat listrik. Abu Nawas membelalak tak percaya. Seorang bapak tua dari barisan belakang nyaris pingsan sambil menutup mulut. Dan lalu, boom! Tawa tumpah ke seluruh penjuru Baghdad. Bahkan kuda betulan di kandang pun meringkik panjang, seperti tertular suasana. Bocah itu lanjut, "Ibuku bilang Tuhan gak butuh ganti popok, jadi aku bingung om." Pendeta L. Sharon langsung duduk. Lemes. Kayak daun kelor dicabut dari air rebusan. Abu Nawas mendekati bocah itu, mengangkatnya, dan memeluknya erat. "Inilah kenapa aku selalu bilang, kadang pertanyaan paling murni datang dari hati paling jujur." Tangannya menepuk bahu bocah itu lembut. Warga mulai menangis. Tapi tangisan mereka tak lagi karena bingung, tapi karena mereka mulai merasa tercerahkan. Pendeta akhirnya berdiri dengan tertatih. Ia menatap semua orang, lalu berkata lirih, "Aku datang ke sini membawa keangkuhan, tapi aku pulang membawa malu dan kerinduan untuk mengenal Tuhan sejati." Ia menatap Abu Nawas. "Ajarkan aku mengenal Tuhanmu yang tak butuh dilahirkan, tak makan, tak tidur, dan tak bisa disimpan di palungan."
Langit Baghdad mendadak berubah cerah. Dan saat itu, seekor burung putih melintas perlahan, seolah langit pun mengamini hidayah yang turun lewat tawa. Pendeta El Sharon masih berdiri di tengah kerumunan, tapi kali ini bukan dengan dada membusung dan suara membahana seperti saat pertama datang. Kini ia berdiri dengan kepala menunduk, tangan gemetar, dan suara lirih seperti orang baru sadar kalau selama ini hidupnya mirip main catur tapi gak tahu cara jalan bidak. Aku ingin tahu bagaimana caranya memohon ampun pada Allah, tanyanya lirih pada Abu Nawas. Tiba-tiba dari samping, seorang penjual semangka nyeletuk. Biasanya sujud dulu, Pak. Tapi kalau mau lebih afdol, bisa sekalian beli semangka saya, buat buka puasa nanti. Abu Nawas tertawa. Sabar, Bang. Ini orang mau taubat, bukan mau belanja. Penonton pun tertawa, meledak seperti tahu goreng dilempar ke minyak panas. Tapi justru dari lelucon itu, suasana jadi hangat. Karena semua tahu, hidayah bisa datang di tengah tawa, bukan cuma air mata. Abu Nawas lalu menyuruh pendeta duduk bersila, dan mulai mengajarinya mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi gaya Abu Nawas tetap khas, santai, nyeleneh, dan bikin semua orang lupa kalau ini momen serius. Ikuti saya, kata Abu Nawas. Asyhadu. Pendeta, asyhadu. Abu Nawas, aduh salah, bukan asyhadu, tapi asyhadu, bukan ngajarin anjing menggonggong. Penonton pun tergelak. Pendeta tertawa sambil nangis. Maaf, lidahku masih kaku. Abu Nawas tersenyum hangat. Lidahmu boleh kaku, tapi hatimu baru saja jadi lunak. Tawa dan haru bercampur jadi satu. Bahkan seorang tukang siomay yang baru datang langsung menjerit. Ini debat tergila yang pernah aku lihat. Dan langsung duduk di tanah, lupa dagang. Setelah mengucap syahadat dengan benar, pendeta El Sharon memeluk Abu Nawas erat. Tapi saking kuatnya pelukannya, Abu Nawas sampai tercekik sedikit. Pelan-pelan, nanti saya masuk surga duluan gara-gara kehabisan napas, kata Abu Nawas. Pendeta langsung melepas pelukan sambil ketawa malu. Abu Nawas menepuk pundaknya. Tenang, sekarang kau saudara kami. Tapi ingat, jadi saudara di Baghdad artinya, siap dipinjemin uang tapi belum tentu dibalikin. Gelak tawa kembali meledak. Seorang kakek di pojokan bahkan jatuh dari tikar saking ngakaknya, lalu bilang, ini Abu Nawas. Setan aja kalau debat sama dia, bisa bertakwa. Sore itu, Abu Nawas berjalan pelan meninggalkan alun-alun dengan keledainya. Sorbannya tetap miring, sandal sebelah kanan bolong, tapi hatinya lapang. Di belakangnya, pendeta El Sharon yang kini berganti nama jadi Yusuf El Abdullah, mengikutinya sambil membawa kitab tebal yang kini hanya jadi alas duduk. Beberapa anak kecil menyusul Abu Nawas, salah satunya berteriak, Abu, besok debat lagi ya. Lawan tuyul juga boleh. Abu Nawas tertawa, tuyul sih gak bisa debat, dia bisanya cuma nyolong. Tapi kalau kalian gak mikir pakai akal, bisa-bisa disamain sama tuyul. Seisi pasar tertawa sambil tepuk tangan. Bahkan kambing yang kemarin sempat ikut duduk, kini datang lagi sambil bawa rumput. Entah buat makan atau ikut yasinan. Hari mulai gelap. Tapi hati warga Baghdad justru makin terang. Mereka tak hanya pulang dengan cerita lucu, tapi juga renungan dalam. Bahwa kadang pertanyaan sederhana bisa membalikkan dunia. Bahwa iman bukan untuk dibungkus dalam dogma kosong, tapi untuk dihidupkan lewat logika dan cinta. Dan bahwa kebenaran tak selalu datang dari langit dalam petir menyambar. Kadang justru datang dari pria berwajah lucu, pakai sorban miring, naik keledai bau, yang berani bertanya, mana lebih tua, Tuhannya atau ibunya? Dan hari itu, seluruh Baghdad, tawa, air mata, dan langit bersaksi. Kebenaran tak butuh teriak. Ia cukup diketawain. Lalu diam-diam masuk ke hati. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak perlu dibentak, cukup ditanyakan. Bahkan satu kalimat dari orang sederhana seperti Abu Nawas mampu mengubah pandangan hidup seseorang yang selama ini merasa paling tahu soal Tuhan. Abu Nawas tidak menang karena banyak kitab, tapi karena ia memakai akal, nurani, dan logika yang menyatu dengan iman. Debat yang awalnya menegangkan berubah menjadi gelak tawa, tangis, dan akhirnya hidayah. Dan inilah pelajaran besar untuk kita semua. Jangan anggap pertanyaan sebagai bentuk penghinaan. Jangan tutup logika demi mempertahankan ego keagamaan. Dan jangan remehkan kekuatan tawa, karena seringkali tawa adalah gerbang masuk menuju kebenaran yang hakiki. Semoga kisah ini membawa inspirasi, tawa, dan renungan untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa,
Like kalau kamu merasa tercerahkan. Komen sholawat untuk Rasulullah. Subscribe biar gak ketinggalan kisah hebat lainnya. Mengandung serat untuk pencernaan. Outside, ahlinya oat milk. Share cerita ini agar lebih banyak yang tersentuh oleh logika dan tawa Abu Nawas. Ketika pasar kambing mendadak jadi tempat debat panas antara Abu Nawas dan seorang pendeta Israel, warga pun berkerumun. Tapi pertanyaan mengejutkan Abu Nawas, Yesus suka daging gak? Langsung membuat sang pendeta tersedak air liurnya sendiri. Apa maksud pertanyaan itu? Kenapa pasar jadi gempar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kisah kali ini benar-benar di luar nalar. Abu Nawas kembali membuat gempar satu kampung dengan pertanyaan super kontroversial di tengah pasar kambing. Tonton sampai habis ya, karena endingnya bikin kita merenung dalam banget. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, sholawat, dan share ke seluruh grup WA dan keluarga kalian. Biar makin banyak yang tahu kebenaran dan kejeniusan Abu Nawas. Pagi itu, pasar kambing Kufah tidak seperti biasanya. Kambing-kambing teriak seperti habis nonton sinetron patah hati. Pedagang rebutan teriak harga kayak juru kampanye capres di detik akhir pemilu. Seorang emak-emak bahkan kejar-kejaran sama kambing yang kabur bawa jilbab dagangannya. Wahai kambing durhaka, balikin jilbabku, itu modal Shopee Pay Later, teriak si emak. Tapi di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul sosok yang bikin semua kepala menoleh. Seorang pendeta tinggi besar, berjubah putih kinclong kayak baru disetrika malaikat, berdiri di atas keranjang kayu dengan kitab setebal batu nisan. Aku cari Abu Nawas, teriaknya sambil menunjuk ke langit, seperti sedang panggil superhero. Seketika suasana pasar mendadak hening. Bahkan kambing yang tadi berantem soal rumput, langsung pelukan dan berdamai karena penasaran. Semua mata tertuju pada pendeta itu. Tapi belum sempat warga bertanya, dari kejauhan muncul Abu Nawas, dengan gaya jalan setengah tidur, setengah enggak peduli. Sorban putihnya miring kayak habis kejedot pintu kamar mandi, jubahnya bolong di lutut, dan di tangannya ada sepotong tulang kambing bekas gigitan. Dengan tenang dia kunyah sisa-sisa daging sambil nyengir. Ada yang panggil? Kirain azan, katanya santai sambil ngorek gigi pakai ranting. Warga langsung pecah tawa. Seorang bocah nyeletuk, itu dia Abu Nawas. Bang, kalau dia debat, kambing pun bisa ngaji. Pendeta itu mendengus, kau Abu Nawas? Kenapa tampak seperti pengemis pasar? Abu Nawas tersenyum santai. Pengemis pasar bisa bikin orang berpikir. Sementara pendeta mewah, kadang cuma bikin orang takut. Warga langsung bersorak, ada yang sampai tumpahin kuah soto di kepala kambing saking ngakaknya. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia tunjuk kambing gendut yang lagi rebahan sambil sendawa, lalu bilang, pendeta, sebelum kita debat, jawab dulu. Yesus yang kau sembah, suka daging gak? Pertanyaan itu seperti petir menyambar sandal yang masih basah. Pendeta langsung melongo, kambing pun tiba-tiba diam, seolah ngerti topiknya berat. Apa kau gila? Bentak si pendeta, mukanya merah kayak daging mentah. Tapi Abu Nawas malah jongkok, ambil jerami, lalu iseng nyumpelin ke mulut kambing sambil berkata, SSTT, jangan berisik, kita lagi bahas menu favorit utusan Tuhan. Warga mulai ngakak berjamaah. Seorang bapak-bapak bahkan nyender ke kandang saking gak kuat nahan tawa. Tapi pendeta semakin marah. Yesus makan rohani, bukan jasmani. Abu Nawas ngangguk-nangguk seperti ustadz yang pura-pura paham, lalu jawab, oh jadi makannya roh? Makannya kurus ya? Terus kalau makan roh, kenyangnya gimana? Kentutnya gaib. Semua warga langsung ambrol, bahkan kambing pun kayak batuk. Abu Nawas pun berdiri dan mulai berkeliling, seolah sedang ceramah Jumat. Ia ambil sepotong tulang, angkat ke atas sambil berteriak, daging ini ciptaan Allah. Kalau Yesus menolaknya, berarti menolak rezeki dari Allah dong. Pendeta mulai gelisah. Lalu Abu Nawas tunjuk satu emak-emak penjual sate. Bu, kalau Yesus mampir ke warung panjenengan, dikasih sate apa? Si emak jawab spontan, sate kambing spesial, bonus lontong, bang. Abu Nawas balik ke pendeta. Tuh, sate kambing bukan dari setan, tapi dari cinta emak-emak yang nabung dari zaman orok. Suasana makin panas dan makin lucu. Pendeta mulai goyah, warga makin liar ketawa, bahkan kambing-kambing pun terlihat kayak ikutan tepuk tangan pakai kaki. Pendeta itu mulai gelisah. Keringatnya menetes deras, membasahi jubah putihnya yang kini tak seputih argumennya. Ia membuka kitabnya buru-buru, membolak-balik halaman sambil komat kamit seperti nyari resi belanja.
Ada kok ayatnya. Yesus makan ikan bukan daging kambing, serunya panik. Abu Nawas garuk kepala pakai tulang, lalu nyeletuk. Berarti dia vegetarian ya? Tapi pas mujizat bisa gandakan roti dan ikan, kenapa gak gandakan tahu tempe aja? Lebih ramah lingkungan tuh. Warga langsung ngekek, bahkan seekor kambing nyundul pundak pendeta, seolah ikut protes, hormat dong sama protein hewani. Tiba-tiba, seorang pemuda pedagang sate maju ke depan, bawa tusukan sate yang masih ngebul. Coba ini Pak Pendeta, cicipin dulu biar adil, katanya. Pendeta mundur setengah langkah. Aku tidak makan daging sembarangan. Abu Nawas menanggapi dengan nada datar tapi dalam. Lah hidupmu aja sembarangan, pilih kita pun sembarangan, masa daging milih-milih. Warga histeris. Ada yang sampai terjengkang jatuh ke gerobak kerupuk. Kerupuknya muncrat ke udara kayak konfeti. Seorang bocah kecil nanya ke ibunya, "Mak, ini pasar kambing atau panggung stand-up komedi?" Emaknya jawab, "Ini namanya debat versi Allah kasih bonus tawa." Abu Nawas selalu duduk di atas tumpukan jerami, menyilangkan kaki dengan gaya ala filsuf pasar. Ia menatap pendeta itu lekat-lekat lalu berkata, "Kau bilang Yesus lembut. Tapi lembut itu bukan berarti nolak daging. Lembut bukan berarti jadi rumput." Semua tertawa. Seekor kambing tiba-tiba berdiri dengan dua kaki, seperti ingin ikutan orasi. Abu Nawas pun menimpali, "Lihat tuh." Bahkan kambing pun ingin bersaksi bahwa ia lebih rela disembelih dengan bismillah, daripada hidup sia-sia cuma buat selfie sama pendeta. Pendeta makin pusing, seperti habis makan durian campur kopi. "Kau mengolok-olok," katanya putus asa. Tapi warga justru menyoraki, Abu Nawas bukan mengolok, dia ngajak mikir dengan ngakak. Tiba-tiba, seekor kambing tua yang bulunya sudah keriting setengah karpet masjid mendekati Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Lihat, bahkan kambing saja tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang cuma debat demi kamera," kata Abu Nawas sambil mengelus kambing itu. Warga tersentuh, sebagian malah ada yang menangis sambil tertawa, karena memang momen itu absurd tapi menyentuh. Seorang ibu menyeka air mata dan berkata, "Ya Allah, aku baru sadar hidup kita jangan kayak pendeta itu, suci di luar, tapi bingung di dalam." Abu Nawas menengadah, "Betul, Bu. Banyak yang jubahnya putih, tapi hatinya kotor kayak serbet warteg." Suasana pasar jadi aneh, setengahnya penuh tawa, setengahnya lagi banjir air mata. Pendeta mulai gontai, seperti tiang listrik habis disundul truk. Ia pun duduk pelan-pelan, membuka kitabnya, lalu menatap Abu Nawas. "Kau benar. Aku datang untuk menang, tapi aku malah kehilangan pegangan." Abu Nawas mendekat dan menepuk bahunya. "Tenang, yang jatuh bukan kalah, yang tidak mau belajar, itulah yang sesat." Tiba-tiba seekor kambing jongkok di depan pendeta dan mengembik 3 kali. Abu Nawas berseru, "Lihat, bahkan kambing saja mengerti perasaanmu." Warga pasar pecah tawa lagi, dan pendeta akhirnya ikut tertawa. Tawa yang jujur, untuk pertama kalinya sejak ia datang. Pendeta itu duduk bersimpuh di atas tanah yang becek, tapi wajahnya seperti habis dihantam hidayah berkekuatan 1000 watt. Air matanya jatuh satu-satu, tapi tetap saja jubahnya tetap bersih, bikin warga curiga itu jubah waterproof. Abu Nawas mencondongkan badan, lalu berbisik, "Tenang, nah air mata itu lebih suci daripada minyak zaitun botolan." Si pendeta terisak. Aku pikir aku akan membuatmu malu, tapi yang malu malah logikaku sendiri." Warga ramai-ramai bergumam, "Masya Allah." Kecuali si tukang tahu bulat, yang malah teriak, "Tahu bulat!" 500-an digoreng dadakan, langsung di depan pendeta yang insyaf. Di tengah suasana penuh haru itu, seekor kambing mencium kepala si pendeta dengan penuh hikmat. "Wah, ini kambing bukan sembarang kambing," celetuk Abu Nawas. "Mungkin ini utusan pasar, mewakili seluruh kambing yang rela jadi sate demi umat yang sadar." Warga terpingkal-pingkal. Si pendeta cuma bisa tersenyum kecut, bahkan kambing pun tahu lebih dalam dari aku. Lalu terdengar suara dari ujung pasar, seorang anak kecil berteriak, "Pak Pendeta, nanti kalau masuk Islam, jangan lupa sunat ya." Seketika tawa pecah, pendeta sampai jatuh ke belakang sambil menutup mukanya pakai kitab. Abu Nawas bangkit, lalu menunjuk langit sambil berkata, "Wahai Allah yang maha penyayang, Engkau bahkan tak segan memberi hidayah lewat kambing, tawa, dan tulang." Langit mendung, angin pelan meniup debu, dan warga pun terdiam, tersentuh. Tapi tiba-tiba seekor kambing kentut dengan suara memecah langit. PRRT. Semua langsung tumpah tawa. Abu Nawas tak kehilangan momen, itu tanda disetujui langit.
Pendeta yang masih berlinang air mata pun akhirnya tertawa keras. Ternyata, Islam itu tidak hanya soal serius dan larangan, tapi juga kebijaksanaan dan tawa yang mencerahkan. Kemudian Abu Nawas mendekati seorang nenek penjual korma kering yang dari tadi menyimak sambil ngupil. "Nek," kata Abu Nawas, "apa menurutmu debat tadi cukup menyentuh?" Si nenek menjawab, "Nak, aku sudah hidup 80 tahun, lihat suamiku selingkuh 3 kali, dan semua itu belum pernah membuatku semewek ini. Baru kali ini aku melihat debat yang bisa bikin hati nyes dan perut ngakak." Warga bersorak. Bahkan seekor kambing menyikut dagu pendeta, lalu duduk dengan pose seperti ikut majelis ilmu. Abu Nawas berkomentar sambil ketawa, "Kambing ini lebih siap jadi dai daripada beberapa manusia." Ketika mama dibilang gak cantik, Mau, tapi kok mama nggak cantik? A few moments later. Ku ingin kau cari milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji tak akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memiliki. Cantik lah. Banget dong. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, muncul bocah kecil bawa kertas. "Abu Nawas, aku gambar kamu," katanya polos. Gambar itu menunjukkan Abu Nawas duduk di atas kambing, sambil megang sate dan kitab, dengan tulisan besar, "Pejuang daging dan akal." Semua langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun menerima gambar itu, mencium kepala si bocah, dan berkata, "Nak, kau lebih jujur daripada banyak ulama yang cuma jago selfie di mimbar." Pendeta pun berdiri, lalu dengan suara parau bergetar, ia berkata, "Abu Nawas, ajari aku bagaimana caranya mengenal Allah lewat logika, bukan sekadar simbol." Abu Nawas menatap pendeta dengan sorot mata lembut, lalu berkata pelan, "Belajar mengenal Allah itu seperti belajar mengenal kambing. Jangan cuma lihat bulunya, tapi pahami suaranya." Pendeta terdiam, mencoba mencerna analogi unik itu. Tiba-tiba kambing di sebelahnya mengembik keras. "Beek!" seperti menyahut. Warga langsung tertawa. Abu Nawas menambahkan, "Itu dia suara kambing itu artinya." "Benar sekali, lanjutkan wahai Ustadz Abu." Seorang bocah meniru suara kambing, dan suasana pasar kembali pecah tawa. Bahkan si pendeta pun tak kuasa menahan senyum, meski air matanya masih membasahi pipi. Tiba-tiba, tukang jaga parkir yang biasanya cuma diam sambil pelototin sandal orang, maju ke depan dan bertanya polos, "Abu Nawas, boleh saya tanya juga?" Abu Nawas mengangguk. "Silakan, Nak, selama pertanyaannya bukan soal utang warung." Tukang parkir pun menyodorkan pertanyaan, "Kalau Tuhan satu, kenapa manusia beda-beda?" Warga langsung, "Oh, kayak dengar punchline politik." Abu Nawas menjawab santai, "Karena Allah suka lukisan berwarna, bukan fotokopi satu warna." Semua langsung tertawa sambil terharu. Bahkan kambing di pojokan berdiri lalu rebahan lagi seperti bilang, "Duh, dalem banget bang." Mendengar itu, si pendeta langsung tersungkur ke tanah. Ia menempelkan dahinya di pasir pasar yang kotor. Warga kaget. "Astagfirullah." Pendeta sujud. Seorang ibu menutup mulut sambil menangis. "Ya Allah, ini lebih mengharukan dari sinetron azab episode 999. Si pendeta gemetar, lalu berkata, "Hatiku terlalu lama dikunci oleh ego." Tapi hari ini, seekor kambing, pasar, dan Abu Nawas membuka kuncinya. Semua warga langsung bersorak, sebagian ikut menangis, sebagian lain sibuk selfie. Abu Nawas menepuk pundaknya, kunci hati dibuka bukan dengan palu, tapi dengan tawa dan air mata. Tiba-tiba, dari arah barat pasar, datang sekelompok burung merpati yang terbang melingkar di atas kepala mereka. "Lihat, langit pun ikut bersaksi," ucap Abu Nawas sambil menatap ke atas. Seorang pemuda nyeletuk, "Pak, itu merpati dari mana ya? Kok pas banget?" Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Itu pasti kurir hidayah, kiriman spesial dari langit." Semua ketawa lagi. Si pendeta berdiri perlahan, lalu membuka jubahnya yang putih bersih, dan memberikannya kepada seorang pengemis tua yang duduk dari tadi. "Aku sudah terlalu lama bersih di luar tapi kotor di dalam. Hari ini, aku tukar semuanya dengan keikhlasan." Lalu dengan suara lantang, si pendeta berdiri di atas peti tempat Abu Nawas duduk tadi. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Hari ini aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah Rasulullah. Pasar pecah. Ada yang takbir, ada yang lempar topi ke udara, ada juga yang peluk kambing sambil nangis. Abu Nawas menengadah ke langit, lalu menepuk dadanya sambil berkata, debat bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat mereka yang tersesat menuju cahaya. Seekor kambing teriak keras akan berkata, amin, dan semua pun kembali tertawa sambil terharu, karena tak ada yang menyangka, pasar kambing jadi saksi hidayah paling indah sepanjang sejarah Kufah. Semenjak momen itu, pasar kambing berubah jadi tempat zikir dan tawa. Di antara teriakan, sate 3.000, bonus lontong, terdengar pula gumaman syahadat dari mulut-mulut yang tadinya cuma bisa ngeluh harga naik. Para pedagang mulai pasang tulisan baru di lapaknya, jual kambing plus hidayah, dan kambing-kambing pun tampak lebih santun. Ada yang tidak mau berantem rebutan rumput, bahkan salah satu kambing tua terlihat sedang sujud lama ke arah kiblat, bikin warga heboh. Jangan-jangan ini keturunan kambing Nabi Ibrahim, celetuk seseorang. Tawa pun meledak lagi, pasar seperti hidup dalam dimensi antara dakwah dan komedi. Si pendeta yang kini sudah menjadi mualaf, diberi nama baru oleh Abu Nawas, Abu Latifah bin Ketawak, artinya, ayah dari kelucuan yang penuh hikmah. Warga sontak tertawa sambil tepuk tangan. Tapi yang bikin semua tambah ngakak adalah ketika Abu Latifah secara spontan mencoba azan untuk pertama kalinya, dan malah masuk ke nada dangdut. Allahu Akbar turutut dut dut. Allahu Akbar, satu pasar tumbang ketawa, bahkan kambing-kambing kabur ketakutan. Abu Nawas buru-buru naik ke atas kandang dan berteriak, stop! Kita azan bukan untuk konser koplo, wahai Abu Latifah. Tapi ia peluk mualaf barunya itu dengan tawa penuh cinta. Kabar masuk Islamnya sang pendeta viral sekufah. Bahkan utusan wali kota datang bawa piagam bertuliskan, Pasar Kambing Inspiratif 2025. Abu Nawas pun diminta jadi pembicara tetap setiap hari Jumat, tapi ia menolak. Katanya, aku lebih suka debat sama kambing, mereka jujur. Warga tertawa lagi. Bahkan ada yang sampai bikin usaha baru, tur debat Abu Nawas paket zikir, gelak tawa, dan sate gratis. Ibu-ibu pun mulai pakai sorban miring ala Abu Nawas, dan anak-anak kecil main debat-debatan di pinggir jalan sambil bawa tulang kambing sebagai mikrofon. Lucu, haru, sekaligus menyentuh hati terdalam umat. Sore harinya, Abu Nawas duduk sendiri di ujung kandang, menatap langit jingga yang mulai redup. Seekor kambing muda mendekat, duduk di sebelahnya, seolah mengerti perasaan majikannya. Hari ini, aku tidak cuma menyelamatkan satu manusia, gumam Abu Nawas pelan, tapi juga membuktikan bahwa kebenaran bisa lahir dari tempat yang paling tak disangka, dari tawa, dari pasar, bahkan dari kambing. Kambing itu mengembik pelan, lalu menyenderkan kepalanya ke bahu Abu Nawas. Kau pintar juga ya, bisik Abu Nawas. Cuma sayang, belum bisa azan. Kambing itu tiba-tiba batuk. Warga di belakangnya tertawa pelan, melihat dua makhluk beda jenis, tapi sejiwa. Dan sejak hari itu, legenda pun lahir, debat pasar kambing, ketika tawa mengantarkan hidayah. Orang-orang datang dari desa hingga kota hanya untuk menyaksikan Abu Nawas bercakap dengan kambing, menyampaikan hikmah dengan tawa, dan mengubah musuh jadi saudara. Abu Latifah kini jadi penjual susu kambing halal, dan setiap pembeli ia doakan, semoga rezekimu selucu Abu Nawas dan semanis iman. Sementara Abu Nawas, tetap sederhana, tidur di kandang, makan seadanya, tapi ditakuti oleh pendeta, disayangi oleh kambing, dan dihormati oleh langit. Karena kadang seorang bijak itu tidak duduk di mimbar megah, tapi berdiri di atas jerami membawa tulang dan segudang tawa. Dari kisah, debat panas Abu Nawas lawan pendeta Israel di pasar kambing, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu disampaikan dengan suara keras atau dalil berat, tapi kadang lewat tawa, logika sederhana, dan hati yang jujur. Abu Nawas membuktikan bahwa bahkan tempat paling bau seperti pasar kambing pun bisa jadi panggung kebijaksanaan. Dan pertanyaan paling receh, seperti, Yesus suka daging gak? Bisa mengguncang iman yang rapuh dan membuka pintu hidayah yang tertutup ego. Dari seekor kambing yang hanya mengembik, hingga seorang pendeta yang akhirnya bersyahadat, semuanya menjadi saksi bahwa Allah bisa menyentuh hati siapapun, dimanapun, dengan cara yang tak kita duga. Maka jangan remehkan siapapun, dan jangan pernah menutup akal sehat dalam mencari kebenaran. Semoga kita semua diberikan hati yang terbuka, telinga yang mendengar kebenaran, dan iman yang selalu mencari ilmu,
meskipun itu dari seekor kambing di tengah pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, sholawat, subscribe, dan share video ini ke seluruh teman dan keluarga kalian. Karena bisa jadi, tawa mereka hari ini adalah hidayah yang turun esok hari. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah forum internasional yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, debat antara Abu Nawas dan pendeta asal Israel berlangsung panas. Tapi saat pendeta berkata, Tuhan Maha Pengampun, Abu Nawas balas dengan pertanyaan tajam, termasuk dosa Tuhannya sendiri. Seketika suasana berubah mencekam. Kamera jatuh, pendeta gemetar, dan seluruh ruangan jadi hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan sholawat untuk Rasulullah agar berkah selalu menyertai langkah kita. Cerita ini bukan hanya menghibur, tapi insya Allah akan membuka mata hati banyak orang. Siapkan hati, karena di akhir cerita, bisa jadi kalian akan menangis dan tersenyum sekaligus. Suasana di aula debat internasional Yerusalem sore itu ibarat acara MasterChef, tapi yang dipanggang bukan ayam, melainkan logika dan keimanan. Ratusan tokoh agama dari berbagai penjuru dunia duduk tegang, menanti duel pemikiran paling panas abad ini. Tapi justru satu orang yang tampil nyeleneh, Abu Nawas, kakek tua berjubah coklat robek, sorban putih miring kayak antena rusak, dan bawa sandal jepit beda warna, satu biru satu kuning. Semua yang melihatnya bingung, ini debater atau petani ketinggalan pasar? Tapi wajahnya tenang, senyumnya lucu, dan matanya seperti mau ngasih teka-teki. Di hadapannya berdiri pendeta Eliyahu, tinggi besar, jubah hitam emas mengkilat, kitab besar di tangan kanan, salib besar di dada, dan ekspresi wajah seperti profesor yang baru menang lomba debat di Harvard. Moderator naik ke mimbar dan membuka sesi dengan gaya serius. Kita akan menyaksikan debat suci antara dua tokoh luar biasa. Abu Nawas langsung berdiri, nyelonong sambil bawa kursi lipat sendiri, duduk seenaknya di atas panggung dan mengeluarkan timun dari sakunya. Maaf, katanya sambil nyengir ke kamera. Kalau debatnya pedes, biar saya netralisir pakai ini. Seluruh ruangan meledak tawa. Pendeta Israel mengernyit, kau pikir ini pasar, wahai orang jubah compang-camping. Abu Nawas menjawab santai, ya maaf, saya kira ini warung diskusi, bukan arena adu jubah. Gelak tawa pun makin pecah, hingga beberapa ustadz tertawa sampai kacamata jatuh. Pertanyaan pertama dilempar moderator. Apakah Tuhan bisa mengampuni semua dosa manusia? Pendeta Eliyahu menjawab lantang sambil menggenggam kitab. Ya, Tuhan kami Maha Pengampun. Bahkan pembunuh anak-anak pun bisa diampuni jika bertobat. Penonton hening, lalu terdengar beberapa suara, dan tepuk tangan ringan. Tapi Abu Nawas hanya menatap kosong, lalu menggulung sajadah dan menjadikannya bantal leher. Ia rebahan sambil berkata, wahai pendeta, berarti Tuhanmu lembut sekali ya. Enak, creamy, tanpa tambahan gula. Outside, ahlinya oat milk. Udah kayak bantal hotel bintang 5, semua ditampung, bahkan dosa pembantai anak. Penonton tertawa. Tapi sebelum pendeta membalas, Abu Nawas duduk dan melotot lucu. Kalau begitu, saya mau nanya. Kalau ada Tuhan lain yang berdosa, apakah Tuhanmu bisa mengampuni dosa Tuhannya sendiri? Seketika suasana meledak seperti petasan dicemplungin ke galon. Pendeta terdiam. Kameramen goyah. Mikrofon sampai nyala kedip-kedip seperti mau pingsan. Abu Nawas makin menjadi. Wahai pendeta,